Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, jamaah Masjid Alumni IPB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan senantiasa melafazkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala semua kejadian yang kita alami dalam kehidupan kita, setiap detik, setiap waktu. Maka jangan pernah kita lalai dari kesyukuran. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan puji-pujian dari kita. Sesungguhnya semua yang kita puji kepada Allah adalah menjadi milik kita sendiri. Dalam semua peristiwa, baik menyenangkan atau tidak, mari kita membiasakan diri dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena tampak tidak baik bagi diri kita, tetapi sesungguhnya Allah senantiasa menghendaki kebaikan pada diri kita. Kemudian salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW atas segala hidayah yang diberikan Allah kepada beliau, atas segala risalah yang telah beliau sampaikan untuk dunia ini. Karenanya lah kita hari ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang mengarahkan kita kepada jalan yang diridhai Allah, mana yang tidak. Teruslah bertahan untuk mencintai Rasulullah sampai yaumil akhir kelak. Teruslah menjadi umat-umat zaman akhir yang kita cinta kita lebih besar dibanding cinta kepada diri kita sendiri. Cinta kita kepada Rasulullah haruslah lebih besar dibanding dengan cinta kepada keluarga. Bila itu belum ada, teruslah kita mengimprove diri kita, memperbaiki diri kita untuk menemukan rasa cinta. Insya Allah syafaat beliau akan menyertai kita semua di yaumil akhir kelak dan kita berada dalam panji Rasulullah SWT. Jamaah rahimakumullah, khatib berpesan kepada jamaah sekalian, juga kepada diri khatib sendiri, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Berimanlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, tidak tercampur sedikit pun dengan kesyirikan. Teruslah kita memperbaiki diri, teruslah kita meningkatkan kadar keimanan kita, agar harapan Allah kepada kita untuk menjadi muttaqin, untuk jadi insan-insan yang bertakwa, itu dapat kita raih sebelum kita kembali kepada Allah SWT. Jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran diserukan,
yang khotib bacakan di awal tadi. Di Quran surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga rasul-rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Allah menyeru manusia untuk bekerja. Bukan hanya menyeru. Allah berserta rasul dan orang mukmin menempatkan dirinya menjadi saksi atas pekerjaan kita. Bekerja memang hari ini menjadi sebuah keniscayaan buat kita semua. Tanpa bekerja kita tidak bisa hidup. Tanpa bekerja kehormatan kita hilang. Tanpa bekerja orang-orang yang sudah usia produktif menjadi beban bagi keluarga, bagi masyarakat, juga bagi negara, juga bagi agama. Karena Allah di ayat yang lain memerintahkan melalui hadisnya juga bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya kita tidak dianjurkan untuk menganggur. Karena kalau menganggur artinya tangan kita akan selalu berada di bawah. Bekerja pertama kali dicontohkan adalah ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ketika Nabi Adam mengalami rasa lapar yang sangat-sangat luar biasa. Allah tidak turunkan makanan jadi untuk disantap oleh Nabi Adam. Tapi Allah melalui Jibril, melalui malaikatnya, memerintahkan Jibril untuk mengajarkan Nabi Adam untuk bekerja, bercocok tanam. Bukan hanya setelah bercocok tanam, diajarkan bagaimana setelah bercocok tanam mengelola menjadi makanan yang enak disantap. Dan tentu ini menjadi hukum sanatullah buat kita semua. Dan karena pentingnya inilah kemudian Allah menegaskan kembali di At-Taubah ayat 105 tersebut. Menurut khotib, orang yang bekerja minimal menghasilkan 4 kuadran utama. Yang pertama adalah kita yang bekerja atau orang-orang yang bekerja, dampaknya, outcome-nya, hasilnya bisa dia tidak mendapatkan dunianya, juga tidak mendapatkan akhiratnya. Jadi bekerja itu dia banting tulang, sangat lelah, tapi yang dia inginkan sebagai kecukupan, sebagai kekayaan di dunia dia nggak dapatkan. Dan ridho Allah juga nggak dia peroleh, sehingga akhiratnya nggak dapat. Di kuadran kedua, mungkin ada orang yang dia bekerja, dunianya dapat. Kehidupan dunia, hedonismenya dia dapatkan. Tapi kemudian dia nggak dapat akhiratnya. Mungkin juga di kuadran ketiga, orang yang bekerja, di dunianya dia nggak dapat, tapi akhiratnya dia dapat. Dan satu kuadran lagi ada kuadran keempat, orang yang bekerja, dunianya dapat dan akhiratnya dapat. Dan inilah sebaik-baik orang yang bekerja, sesuai dengan seruan Allah di At-Taubah 105. Tapi bagi kita adalah bagaimana untuk mendapatkan hal tersebut. Ini adalah proses keimanan, proses ketawaduan, proses di mana kita menjadi lebih baik dari hari kemarin dibanding hari ini dibanding hari kemarin, lebih baik di hari besok dibanding dengan hari ini. Lebih baik bukan hanya pada keimanan, tapi cara kita bekerja, niat kita bekerja, tujuan kita bekerja, itu harus selalu kita improve agar dapat sibgatullahnya, agar dapat celupannya, agar dapat pemaknaan yang lebih mendalam. Untuk dunia dapat, akhirat dapat, menurut Al-Khatib melibatkan 3 unsur pokok dalam diri kita. Pertama adalah bekerja melibatkan hati, melibatkan otak, dan melibatkan panca indera kita.
Atau dalam bahasa lain sering disebut melibatkan spiritualitas dalam bekerja. Juga melibatkan emosional dalam bekerja. Juga melibatkan yang namanya mental dan fisik dalam bekerja. Sehingga akan melahirkan 3 kekuatan utama dalam diri kita, yaitu keyakinan pada yang kita kerjakan dan keyakinan pada yang kita hasilkan, semuanya sumber dari Allah. Tidak ada makhluk satupun yang bisa campur tangan atas rezeki kita. Itu sudah final. Itu harus menjadi sebuah kekuatan keyakinan dalam diri kita. Jika tercampur bahwa si A, si B, si Z mengganggu penghasilan saya, maka di sana sudah tercampur yang namanya kesyirikan. Dan ini harus final keyakinan ini. Yang kedua adalah kekuatan kompetensi yang harus diasah, pengembangan diri, visi, misi dalam bekerja, tujuan, big dream kita harus dibangun untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan yang keempat adalah nilai sosial. Jika ketiga hal ini tergabung, maka tentu bekerja yang diharapkan mendapatkan dunia dan akhirat itu bisa kita peroleh. Tapi bagaimana menggabungkannya? Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24, Allah juga berfirman hal yang penting, yang nanti ini menjadi jawaban terhadap yang pertama tadi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa zaraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis samai. Tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan yang kalimat yang baik, kalimat thayyibah, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Menegakkan kalimat thayyibah adalah prinsip dasar dalam bekerja, yaitu menghadirkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adakah dalam setiap pekerjaan kita hadirkan yang namanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Bagaimana menghadirkan ini? Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat tentang 3 hal utama dalam orang mukmin, tentang ihsan, iman dan Islam, sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan ihsan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ihsan adalah anta budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahkah Allah seperti kau melihat Allah. Dan sekali-sekali engkau tidak akan mampu melihat Allah, maka sembahlah Allah dengan keyakinan yang ada pada dirimu. Maka kalau kita sekrupkan kepada pekerjaan kita, mari kita bekerja seperti seolah-olah kita melihat Allah mengawasi pekerjaan kita. Atau Bah 105 tadi menjadi saksi, Allah mengawasi pekerjaan kita. Dan jika memang kita tidak bisa melihat Allah atas saksi dan atas pekerjaan kita, maka kata Rasulullah, yakinlah Allah, Rasulnya, orang-orang mukmin itu menjadi saksi atas pekerjaanmu. Dan ini adalah sebuah kekuatan untuk menuju kepada yang namanya pekerjaan itu menjadi cara kita mencapai jannah. Ustaz Adi Hidayat menerjemahkan, menafsirkan jannah itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Kesuksesan yang kita inginkan yang baik itu juga jannah. Dan jannah tertinggi adalah surga. Puncak tertinggi dari jannah-jannah di dunia ini adalah kita mendapatkan surga Allah. Kesuksesan tidak terlihat, itu adalah pencapaian jannah. Kebahagiaan yang kita inginkan dengan bekerja tidak terlihat, itu adalah pencapaian dari jannah kita. Oleh karena itu maka 3 hal penting yang harus kita pupuk ketika kita bekerja adalah yang pertama keikhlasan, kesyukuran, dan kesabaran. Keikhlasan menjadi fondasi, menjadi akar
dari contoh pohon yang baik tadi. Akar bekerja orang adalah ikhlas. Dia tidak boleh tercampur dengan sedikit pun hal-hal yang mengganggu kita. Ibarat susu sebelanga tidak boleh setitik nila di sana. Itulah keikhlasan. Bahwa kita tahu, kita punya angan-angan. Kita hanya beberapa langkah lagi akan mendapatkan jabatan yang kita inginkan. Tapi tiba-tiba semuanya hilang. Tidak ada seorang pun bisa campur tangan terhadap hal itu jika Allah tidak berkehendak. Dan setiap kehendak Allah itu adalah kebaikan buat diri kita manusia. Jamaah rahimakumullah, bekerjalah. Niscaya perubahan yang kita inginkan pasti akan terjadi. Bersabar dan kuatkanlah kesabaran kita. Bekerjalah sepenuh hati, ikhlas, syukur dan sabar. Insya Allah buahnya adalah kesuksesan dan keridhaan Allah serta menjadi pintu jannah kita di dunia dan akhirat. Barakallah fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibadallah usikum wa yattaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun orang-orang yang bekerja di jalan Allah, memberi dengan ikhlas, mengembangkan diri dengan syukur dan senantiasa membangun kepribadian baik dengan kesabaran, maka Allah akan mengilhamkan kepadanya jiwa yang tenang dan ketakwaan di saat bekerja. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, merugilah orang-orang yang mengotori dirinya dengan pekerjaan yang dilakukannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Taslima adada maha tabi ilmuka wa khatta bihi kalamuka wahsahu kitabuka warzallahumma an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajmain wa anit tabi'ina wa tabi'in bisan ila yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun muhibbud da'wat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang Engkau beri kenikmatan, bukan jalan orang yang Engkau murkai dan sesat. Sayangilah kami ya Allah dan keluarga kami, rahmatilah kami, ridhoilah hidup, pekerjaan dan semua aktivitas kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, tetapkanlah hati kami untuk selalu condong kepada kebenaran dan istiqomah di jalan al-haq yang telah Engkau ridhoi. Jauhkanlah kami dari musibah dan tolonglah saudara-saudara kami yang senang kena ujian oleh-Mu. Ya Allah, tetapkanlah hati kami untuk selalu condong kepada kebenaran-Mu. Jauhkanlah kami dari segala musibah yang buruk bagi keimanan kami, baik yang datang dari depan, dari belakang, dari bawah maupun dari atas. Berilah kami kekuatan dan kesanggupan untuk terus berada di jalan Rasulullah, menjadi pembelanya, mencintainya, dan istiqomah di jalan Islam yang telah Engkau ridhoi. Ya Allah, jagalah perlindungan-Mu yang kuat buat saudara-saudara kami seiman yang berada saat ini di Turki karena musibah yang terjadi pada mereka. Kuatkan hati mereka menjalaninya. Jadikan musibah yang mereka dapatkan sebagai penghapus dosa dan penguat kepedulian umat muslim sedunia
untuk terus berada dalam barisan saf yang rapi untuk menolong saudara-saudaranya. Ya Allah, ya Sifa Maha Penyembuh, sembuhkanlah saudara-saudara kami seiman yang sedang menderita sakit dengan kesembuhan yang sempurna. Jadikanlah penyakitnya menjadi sebab penghapus dosa dan bertambah-tambah keimanannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah wa aqimis salata inna salata wal fasya'i wal munkar wal bar la'alakum tadzakarun wala zikrullahi akbar. Aqimis salat.